Ini Masya Allah ya, Masya Allah sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi ayat ini turunkan bukan di Mekah, ya, tapi di Al-Madinah Al-Munawwarah, ya kan? Itu pun Nabi kalau dalam konteks Madinah sekarang katanya, ya. Tapi kalau kita cari lagi di referensi riwayatnya, itu Nabi bahkan sedang keluar Madinah, karena Madinah masa Nabi itu terbatas. Yang sekarang sekitaran masjid aja tuh kurang lebih sekitaran Masjid Nabawi itu Madinah tempo dulu, kurang lebih sekitaran itu aja. Di luar itu sudah bukan Madinah. Tapi sekarang Madinah sudah luas ya, wilayah sekitaran yang kita sholat 2 rakaat itu ya di masjid, baik yang Qiblatain misalnya dan ke Kuba itu kita datang, itu sekarang sudah masuk Madinah ya. Pasar Kurma kalau yang ada jalan-jalan ke sana ya di Madinah sempat lihat-lihat ya kan. Kemudian wilayah-wilayah sekitarannya di situ yang kita bisa kunjungi dalam konteks kita umrah dan mampir ke Madinah, itu sudah masuk Madinah sekarang. Dulu di luar itu. Di luar ya, nah, semakin luas daerahnya, semakin luas batasan-batasannya. Nah, Nabi sedang di luar kompleks yang sekarang kompleks Masjid Nabawi. Turun kemudian ayat ini yang sekarang masih dalam masuk wilayah Madinah. Artinya kalau dari Madinah ke Mekah saja sekarang kurang lebih lah 400 kilo kan jaraknya. Ya, 400 kilo ya. Maka ini sangat luar biasa. Ya, ketika Allah menunjukkan menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Ya. Kenapa? Ya, karena esensi tertinggi di Masjid Al-Haram ini kan adanya Ka'bah. Ini yang menjadi poros utama, kiblat utama kita beribadah. Ini ke Ka'bah. Ya, ke Ka'bah. Menghadap. Rumah pertama yang dibangunkan sebagai kiblat bagi manusia, ya, itu muncul di Quran surah ketiga, ya Ali Imran, di ayat yang dari mulai ke 96 sampai dengan 97-nya. Ya, ketika Allah menegaskan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Sungguh rumah pertama, tempat ibadah pertama, kiblat pertama yang dibangunkan arah untuk semua manusia adalah ini, Ka'bah dia yang ada di Mekkah. Ini kiblat utamanya. Karena itu kalau kita buat turunan dari yang terkecil ini, Ka'bah, ya, kemudian ada di area Al-Masjid Al-Haram begini, maka orang-orang yang ada di Masjid Al-Haram menghadapnya langsung ke arah Ka'bah. Ya, karena itu kita temukan saf nanti ya, di sini mulai melingkar untuk orang tawaf itu. Ya, terus keluar. Jadi kalau kita ada di area Masjid Al-Haramnya, di dalamnya, maka menghadapnya diarahkan ke arah Ka'bah. Sudah ada saf-safnya diatur ya oleh otoritas tempat. Kemudian kalau kita keluar ini, kan keluar ini bisa agak dekat, bisa lebih jauh kan? Ya, kalau agak dekat masih sekitaran masjid, masih ada saf-saf. Ini dekat hotel aja ada saf, ada garis-garis. Ya, nanti kalau insya Allah Allah mudahkan Anda berangkat haji atau umrah, ya amin, dan tidak cukup dengan amin, ikhtiar, berusaha. Nanti Anda menginap atau nanti misalnya hotel dekat sekitaran masjid, itu dekat hotel sudah ada saf-saf garis-garis. Kalau penuh saja kok ke mall-mall ditarik garis menghadap ke arah situ, jadi itu sudah tertuju ke sini, ke Ka'bah. Tapi kalau kita tarik sampai ke Madinah 400 km. Ini, ya kan? Kita menghadap, maka yang paling indah Allah sampaikan, ya, ini loh Al-Masjid Al-Haram, lebih besar lagi skalanya, karena belum tentu orang dari jauh ini bisa langsung pas ke arah Ka'bah, ya kan? Tapi Allah luaskan tempat Ka'bah ini berada di area Masjid Al-Haram. Jadi kalau sisi kita sudah mengenai Masjid Al-Haram, ya kan? Itu sudah dianggap sah menghadap ke arah kiblat. Bahkan para ulama meluaskan lagi dalam konteks pemaknaan Al-Haramnya di sini. Ya, jadi kalau kita di dekat Masjid Al-Haram atau di areanya, baik di dalam atau luaran, maka ini mengarah ke arah Ka'bah. Tadi yang saya terangkan kalau kita menjauh seperti Nabi di Masjid Nabawi, gitu kan, atau daerah Al-Madinah Al-Munawwarah, maka menghadapnya ya mendapatkan bagian dari Masjid Al-Haram. Nah, semakin tarik jauh lagi ke belakang, seperti kita di Indonesia ini, yang jaraknya sudah berapa mil gitu kan, terpisah bahkan di waktu bisa sampai 8 jam. Ya, perjalanan kita pesawat menuju ke sana. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada yang meluaskan para ulama. Kalaupun ditarik garis tak pas betul karena jauhnya ke Masjid Al-Haram, yang penting masuk wilayah Al-Haramnya. Wilayah Al-Haram, Al-Haram Al-Makki. Jadi kalau kita sudah mau berangkat kan ke Mekah, misalnya kalau yang dari Madinah masuk ke arah Mekah, kan ada batas Al-Haram itu ya. Nah, jadi kalau kita tarik jaraknya, kemudian kita sesuaikan misalnya dari jarak kita sekarang di Indonesia menghadap ke arah kiblat, kalau bisa pas ke arah Ka'bah, bagus, alhamdulillah. Atau mengenai sisi bagian dari Masjid Al-Haram, ya itu bagus, gitu kan? Atau juga pun demikian, ya paling terkecilnya setidaknya mengenai bagian wilayah Al-Haram. Maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan dirimu saat akan sholat itu ke arah sekitaran Masjid Al-Haram. Ya, jadi ini yang bisa kita maksimalkan saat akan mulai menunaikan sholat. Tsumastaqbilil qiblata, ya maka kata Nabi, arahkan dirimu menghadap ke arah kiblat, maka tentukan dulu arah kiblatnya oleh kita semua. Ya, jangan sampai salah arah.
Ya bagi Indonesia di sini arahnya ke barat kan, tapi beberapa negara lain mungkin sebaliknya. Ada yang ke timur misalnya, ada yang ke tenggara dan sebagainya sesuai dengan wilayah ya geografisnya masing-masing, maka dia kemudian memetakkan arah untuk ke Ka'bah, Al-Masjidil Haram, Al-Wilayah Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah, kemudian tarik arah tepat menuju ke titik yang memungkinkan kita bisa menghadap ke arahnya atau mengenainya, ya, baik dari skala jauh Al-Haram atau Al-Masjidil Haram lebih spesifiknya, atau mungkin kalaupun dimungkinkan benar bisa sampai ke arah Ka'bah, maka itu akan lebih bagus. Ya, intinya terkoneksikan ke satu titik yang sama dengan arah yang tertuju kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, kurang lebih seperti itu, sehingga kita alhamdulillah umat Islam dimanapun teman-teman sekalian, dimanapun dalam ibadah itu kompak menghadap ke arah yang sama gitu kan. Dalam konteks kita nggak mengetahui pun Allah memberikan kelonggaran kepada kita. Niatkan kita menghadap ke arah Allah, maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dahsyat sekali ayatnya. Ya, walillahil masyriqu wal maghrib, punya Allah timur dan barat gitu kan. Arah-arah ini diwakili menggunakan sinekdok pas prototo sebagian untuk memaksudkan keseluruhan. Ya, jadi punya Allah, mau utara, mau selatan, mau timur, barat, mau tenggara dan sebagainya. Ya, Allah wakilkan di sini timur dan barat untuk menunjukkan bagaimana efektivitas kehidupan itu dilakukan antara timur dengan barat, termasuk bagaimana matahari yang mulai terbit di timur, tenggelam di barat. Maka pada umumnya di sini disebutkan bagian yang terpenting yaitu timur dengan barat, walaupun mencakup keseluruhannya. Kata Allah, semua arah itu Allah yang punya. Ya, walillahil masyriq wal maghrib, ya terutama khususnya timur dengan barat, Allah yang punya, semuanya Allah yang punya. Maka kalaupun kau belum mengetahui kemana arahmu, ya Ka'bahmu belum kau dapatkan, kiblatmu mengarah ke Masjidil Haram kau nggak tahu, misal sedang naik gunung gitu kan, ya atau sedang misalnya ya taruhlah ke pantai kemana dan sebagainya, belum kita bisa mengetahui. Dan awam, ya awam secara umum lah ya, kalau orang-orang yang tahu kan tinggal dia lihat matahari nih, ya terbit dari mana, tenggelam di mana, sih kemana, dia ikuti arahnya. Ya, sesuai dengan tempatnya. Sekarang udah lebih bagus lah ya. Ada panduannya, ada kompasnya, ada arah kiblat, tinggal sedikit di handphone diinstal, ya, dibeginikan sedikit, dikalibrasi, ya, kita letakkan di tempat yang datar terus sudah menunjuk kemana arah kiblatnya. Tapi dalam konteks itu tidak ada, handphone nggak terbawa dan sebagainya gitu kan. Maka kata Allah, silahkan niatkan menghadap ya ke arah engkau sholat, maka disitulah Allah yang mengetahui. Ya, Allah yang menemuimu. Artinya Allah yang mengetahui engkau sholat, Allah yang menerima engkau. Ya. Nah, di sini konteksnya juga nanti turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata sampai ke ujung ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Ya, ada orang-orang yang pulang dari tempat bersama Nabi, dia mengetahui bahwa ayat ini turun, diminta menghadap ke arah Masjidil Haram. Awalnya ke Masjidil Aqsa. Jadi begitu ayat ini turun, konon Nabi sedang ada jamuan di rumah Ummul Bashar, ya ada yang menyebutkan demikian, ada di rumah salah seorang sahabat kan. Kemudian tiba waktu salat, ada yang menyebutkan waktu zuhur di antaranya, di antara riwayatnya. Nabi salat, begitu di pertengahan turun ayat tadi, kan? Al-Baqarah 144, kemudian langsung Nabi berputar. Ya, berputar 180 derajat. Begitu berputar sahabat ikut. Nah, kan di tempat ini nggak semua sahabat ikut. Ya nggak semua, Nabi berangkat sih sahabat ikut semua, ya kosong Madinah, ya kosong Mekah gitu kan. Tapi sebagian ikut dalam kafilah Nabi, dalam rombongan Nabi, sebagian ada yang tinggal, sebagian ada yang bekerja aktivitas biasa. Nah, saat info ini didapatkan dan langsung kemudian ayat turun, mereka langsung berputar mengikuti Nabi, maka di sini terkenal kemudian tempatnya dengan kiblatain ini, ya, dua kiblat yang kemudian dijadikan masjid, diwakafkan jadi masjid, disebut dengan Masjid Kiblatain sampai sekarang.